Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, pada bagian yang pertama ini, saya khusus akan menjelaskan tentang deskripsi kerjasama ekonomi internasional. Sehingga kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional dan menyajikan bentuk serta manfaat kerjasama ekonomi internasional. Langsung ke materinya ya. Coba deh kalian amati barang-barang yang ada di sekeliling kalian. Pasti ada ya barang buatan luar negeri, contohnya adalah motor. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap negara itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Oleh karena itu, perlu melakukan kerjasama antar negara. Perkembangan dan masa depan suatu negara akan lebih sulit jika suatu negara itu menutup dirinya dan tidak mengadakan kontak kerjasama dengan negara lain. Oleh karena itu, setiap negara pasti memerlukan kerjasama. Tiap-tiap negara memiliki kondisi geografis dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Karena itu, suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Inilah kemudian yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi negara-negara untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Ada berbagai macam bentuk kerjasama internasional, di antaranya adalah kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi. Nah, ekonomi inilah kerjasama internasional di bidang ekonomilah ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi lebih fokus pada kerjasama ekonomi internasional ya. Kerjasama ekonomi internasional yang satu ini jelas ya berbeda dengan perdagangan internasional karena cakupannya lebih luas. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Nah, dari pengertian tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kerjasama ekonomi itu terjadi karena adanya sifat kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara-negara yang terlibat di dalamnya. Kerjasama ekonomi internasional mempunyai tujuan yang lebih kompleks. Tujuan dari kerjasama ekonomi internasional antara lain yaitu yang pertama untuk meningkatkan perekonomian negara, yang kedua yaitu untuk memperbaiki taraf hidup bangsa, yang ketiga digunakan untuk mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara, yang keempat yaitu untuk mempererat persahabatan antar negara, yang kelima jelas untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Dan yang keenam, kerjasama ekonomi internasional ini bertujuan untuk mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Setiap negara melakukan kerjasama ekonomi internasional karena masing-masing negara mengetahui manfaat yang akan diperoleh dengan adanya kerjasama tersebut. Nah, manfaat kerjasama ekonomi internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan keuangan negara. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan investasi. Yang ketiga, manfaat dari kerjasama ekonomi internasional adalah dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Yang keempat, dapat pula menambah devisa negara. Yang kelima yaitu dapat memperkuat posisi perdagangan.
Dan yang keenam yaitu dapat mendorong transfer teknologi. Jadi teknologi dari negara lain dapat dipindahkan atau dapat ditransfer, diadopsi di negara yang lain. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kerjasama ekonomi internasional hampir sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu kan setiap negara berbeda. Jadi itu juga yang mendorong terjadinya kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, faktor produksi. Nah, masih ingat ya faktor produksi itu apa saja? SDA, SDM, modal, dan kewirausahaan. Setiap negara pun memiliki perbedaan atas faktor produksi tersebut. Yang ketiga yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tidak semua negara memiliki tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Nah, ini juga yang mendorong terjadinya kerjasama ekonomi internasional. Yang keempat, kemungkinan ada keinginan untuk menghemat atas biaya produksi. Mungkin suatu produk akan lebih murah jika diproduksi di negara lain, misalnya karena upahnya lebih murah atas SDM yang ada. Ini contoh saja. Yang kelima, kondisi ekonomi itu setiap negara berbeda. Nah, ini juga mempengaruhi. Kemudian adanya perbedaan iklim. Nah, iklim di setiap negara berbeda. Ini mempengaruhi juga. Jadi karena iklim itu mempengaruhi barang yang dihasilkan. Mungkin di suatu negara lain tidak bisa menghasilkan produk tersebut karena iklimnya tidak mendukung. Nah, itu bisa saja terjadi. Yang ketujuh yaitu karena keinginan membuka kerjasama dengan negara lain. Kemudian yang kedelapan karena adanya perbedaan ideologi yang digunakan. Kemudian yang kesembilan karena adanya globalisasi ekonomi. Berdasarkan bentuknya, kerjasama ekonomi internasional terdiri dari kerjasama ekonomi bilateral, regional, multilateral, dan antarregional. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai bahas dari kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang mengikat antara dua negara dengan suatu perjanjian bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan atau memenuhi kewajiban di bidang ekonomi secara timbal balik. Kerjasama antar dua negara tersebut biasanya mengatur mengenai komoditas atau barang-barang yang diperdagangkan, serta biasanya juga mengatur sistem pembayaran yang digunakan, volume dan nilai perdagangan yang disepakati, serta mengatur produk ekspor dan impor barang. Contoh dari kerjasama ekonomi bilateral ini adalah kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia, serta kerjasama antara Indonesia dan Cina. Yang kedua yaitu kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di satu kawasan. Contohnya nih, misalnya kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, namanya ASEAN. Kemudian MEE ini adalah kerjasama di negara-negara di kawasan Eropa atau biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi Eropa. Kemudian ada lagi ini APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, ini adalah kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga yaitu kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama yang mengikat antara beberapa negara, jadi lebih dari dua negara ya, dengan suatu politik atau kebijaksanaan yang bersifat internasional. Kebijaksanaan yang bersifat internasional ini mempunyai tujuan untuk membebaskan perekonomian internasional dari pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut adalah dengan mengizinkan negara-negara untuk berusaha, khususnya dalam bidang produksi dan perdagangan sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing negara. Jadi, kerjasama ekonomi multilateral ini tidak hanya di satu kawasan, tapi bisa pula berbeda kawasan. Contohnya seperti OPEC,
WTO, dan IMF. Yang keempat yaitu kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya ini misalnya ASEAN. ASEAN tadi kan kerjasama di kawasan Asia Tenggara ya. Nah ini bekerja sama dengan MEE. MEE itu kan tadi di kawasan Eropa. Atau bisa pula ASEAN dan APEC. ASEAN tadi Asia Tenggara ya. Ini bekerja sama dengan kawasan di Asia Pasifik. Jadi ini adalah contoh dari kerjasama ekonomi internasional antarregional. Guys, jika kalian sudah memahami materi ini, saya sarankan untuk belajar materi selanjutnya, masih di materi kerjasama ekonomi internasional, bagian kedua, yaitu organisasi kerjasama ekonomi internasional. Oke? Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.